Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Darga Saputra dengan NIM 23010120140257 dari kelompok 10 Ilmu Pemulihaan Ternak D akan menjelaskan hasil bahasan saya mengenai perhitungan dan juga pembahasan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Baik, dimulai dari perhitungan. Yang pertama saya akan menampilkan data dummy dari bobot lahir dan juga bobot sapi kambing. Nah, berikut adalah 30 data bobot lahir dan bobot sapi kambing. Perhitungan pertama adalah pendugaan nilai heritabilitas indeks bobot lahir kambing, dan berikut adalah rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir kambing. Baik, selanjutnya adalah melakukan perhitungan dimulai dari faktor koreksi dengan memasukkan angka kepada rumus FK dan diperoleh hasil 312,60. Perhitungan yang kedua adalah jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan memasukkan angka di dalam rumus JKS dan diperoleh hasil 0,1. Baik, dan selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan masukkan angka dalam rumus dan diperoleh hasil 0,3. Yang keempat adalah menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan masukkan angka ke dalam rumus DBS S dikurangi 1 dan diperoleh hasil 2. Dan selanjutnya adalah menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan masukkan angka dalam rumus DBW dan diperoleh hasil 27. Baik, selanjutnya adalah menghitung kuadrat tengah antar pejantan dengan rumus KTS sama dengan JKS per DBS dan diperoleh hasil 0,505. Dan selanjutnya adalah menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus KTW sama dengan JKW per DBW diperoleh hasil 0,01. Dan selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW yang diperoleh hasil 0,1. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS dengan masukkan angka dalam rumus dan diperoleh hasil 0,004. Dan selanjutnya menggunakan rumus KTHS dan diperoleh hasil 0,14. Nah, setelah ini adalah menghitung heritabilitas dengan menghitung angka dengan menggunakan rumus H kuadrat dan diperoleh hasil 1,142. Jadi nilai heritabilitas bobot lahir kambing adalah 1,142. Baik, dan selanjutnya adalah menghitung pendugaan nilai heritabilitas pada bobot sapi kambing. Dan berikut adalah rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi kambing. Baik, selanjutnya adalah menghitung dimulai dari faktor koreksi dengan dimasukkan angka dalam rumus FK dan diperoleh hasil 4432,56. Dan selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan memasukkan angka dalam rumus JKS dan diperoleh hasil 0,09. Dan selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan masukkan angka dalam rumus JKW dan diperoleh hasil 12,78. Baik, dan selanjutnya adalah menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan memasukkan angka dalam rumus DBS S dikurangi 1 dan diperoleh hasil 2. Dan selanjutnya adalah menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan memasukkan angka dalam rumus DBW dan diperoleh hasil 27. Dan selanjutnya adalah menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan memasukkan angka dalam rumus KTS JKS per DBS yang diperoleh hasil 0,045. Dan selanjutnya adalah menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan masukkan angka dalam rumus KTW JKW per DPW dan diperoleh hasil 0,473. Lanjut menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW dan diperoleh hasil 0,473. Dan selanjutnya adalah menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan dengan masukkan angka dalam rumus dan diperoleh hasil negatif 0,042. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus KTHS dan diperoleh hasil 0,05. Selanjutnya adalah menghitung heritabilitas dengan masukkan angka dalam rumus H kuadrat dan diperoleh hasil negatif 0,39. Jadi nilai heritabilitas bobot sapi kambing adalah negatif 0,39. Baik, setelah menghitung
menghitung nilai heritabilitas, selanjutnya adalah menghitung pendugaan nilai korelasi genetik indeks bobot lahir dan bobot sapi kambing. Dan berikut adalah rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Baik, setelah itu menghitung yang pertama adalah faktor koreksi dengan masukkan angka ke dalam rumus FK yang diperoleh hasil 1177,12. Dan selanjutnya adalah menghitung jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan masukkan angka ke dalam rumus JHKS yang diperoleh hasil 0,09. Dan selanjutnya adalah menghitung jumlah hasil kali antar anak dalam jantan atau JHKW dengan masukkan angka dalam rumus JHKW dan diperoleh hasil 0,18. Lanjut adalah menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan masukkan angka ke dalam rumus DBS yaitu S-1 dan diperoleh hasil 2. Selanjutnya adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan masukkan angka ke dalam rumus DBW dan diperoleh hasil 27. Dan selanjutnya adalah hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan masukkan angka ke dalam rumus HKRS yaitu JHKS per DBS dan diperoleh hasil 0,045. Dan selanjutnya adalah menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW di mana rumusnya adalah HKRW sama dengan JHKW per DBW yang diperoleh hasil 0,0067. Dan selanjutnya adalah menghitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW yang diperoleh hasil 0,0067. Lanjut adalah menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS dengan masukkan angka ke dalam rumus HKRHS yang diperoleh hasil 0,0033. Dan kemudian menghitung korelasi genetik dengan memasukkan angka ke dalam rumus RG dan diperoleh hasil negatif 0,073. Jadi nilai korelasi genetik dari bobot lahir 1 dan bobot sapi kambing 1 adalah negatif 0,073. Baik, setelah menghitung korelasi genetik, selanjutnya adalah menghitung pendugaan nilai repeatabilitas dari antar dan juga dalam kelas. Yang pertama adalah melakukan perhitungan repeatabilitas antar kelas dan berikut adalah rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas bobot sapi kambing. Dan berikut adalah rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas bobot sapi kambing. Baik, selanjutnya adalah memasukkan angka-angka ke dalam rumus repeatabilitas antar kelas dan diperoleh hasil 0,94 atau 94%. Jadi nilai repeatabilitas antar kelas bobot sapi kambing adalah 94%. Selanjutnya adalah pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas dan berikut adalah rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot lahir kambing. Yang pertama adalah menghitung faktor koreksi dengan memasukkan angka ke dalam rumus FK dan diperoleh hasil 465,93. Dan selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan masukkan angka ke dalam rumus JKB dan diperoleh hasil 0,92. Baik, selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan masukkan angka ke dalam rumus JKW dan diperoleh hasil negatif 0,1. Dan selanjutnya adalah menghitung derajat bebas antar individu atau DBB dengan masukkan angka ke dalam rumus DBB N-1 dan diperoleh hasil 14. Lanjut adalah menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan masukkan angka ke dalam rumus DBW yang diperoleh hasil 30. Lanjut adalah menghitung kuadrat tengah antar individu atau KTB dengan menggunakan rumus KTB yaitu JKB per DBB dan diperoleh hasil 0,065. Lanjut adalah menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dengan memasukkan angka ke dalam rumus KTW JKW per DBW dan diperoleh hasil negatif 0,03. Dan selanjutnya adalah menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW dan memperoleh negatif 0,003. Baik, selanjutnya adalah menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHS dengan masukkan angka ke dalam rumus KTHS dan diperoleh hasil 0,022.
kemudian dimasukkan ke dalam rumus KTHB dan diperoleh hasil 0,063. Dan selanjutnya yang terakhir adalah menghitung repeatabilitas dengan masukkan angka-angka ke dalam rumus repeatabilitas atau R dan diperoleh hasil 0,11. Jadi nilai repeatabilitas dalam kelas bobot lahir kambing adalah 11%. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Heritabilitas merupakan nilai duga parameter terhadap suatu ternak yang menjadi tolak ukur suatu sifat yang dimunculkan ternak adalah faktor genetik atau pengaruh lingkungan. Menurut Amin et al. 2021 menyatakan bahwa penggunaan parameter heritabilitas dapat memudahkan peternak untuk menduga karakter individu atau keturunan ternak selanjutnya dan menjadi tolak ukur keberhasilan seleksi. Berdasarkan hasil perhitungan heritabilitas, didapatkan nilai heritabilitas bobot lahir kambing adalah 1,142 dan nilai heritabilitas bobot sapi kambing adalah negatif 0,39. Hal ini menandakan bahwa nilai heritabilitas tersebut tidak termasuk dalam rentan nilai heritabilitas yaitu 0 sampai dengan 1. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu bobot awal saat lahir, kualitas pakan, dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamid et al. 2014 bahwa semakin tinggi nilai heritabilitas maka semakin tinggi pengaruh faktor genetik dalam pengaruh ke penampilan fenotipik suatu individu. Dengan demikian, sangat tidak mungkin sebuah nilai heritabilitas di atas 1 atau bernilai negatif, dikarenakan tidak mungkin pengaruh fenotipik hanya dipengaruhi oleh faktor genetik saja atau faktor lingkungan saja. Selanjutnya adalah korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan parameter yang berfungsi untuk menaksir dampak dari gen aditif atau gen yang mengatur dua atau lebih sifat sehingga dapat memprediksi perubahan satu sifat yang terkorelasi apabila sifat lainnya dilakukan seleksi atau perbaikan mutu. Menurut Tiara et al. 2019 menyatakan bahwa korelasi genetik dapat membantu dalam menggambarkan gen-gen pada bervariasinya genetik dari dua sifat. Menurut Hamdani et al. 2014 menyatakan bahwa korelasi genetik antara sifat-sifat dapat menentukan besarnya perubahan dalam populasi. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi genetik, bobot lahir dan bobot sapi kambing bernilai negatif, yaitu negatif 0,0373. Artinya tidak adanya hubungan antara bobot lahir dengan bobot dewasa ternak. Nilai negatif akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas satu sifat bila sifat lainnya dilakukan seleksi untuk meningkatkan kualitasnya. Sedangkan nilai positif akan memberikan perbaikan atau kenaikan kualitas pada sifat yang terkorelasi apabila sifat lainnya dilakukan seleksi untuk meningkatkan kualitasnya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan suatu parameter genetik yang berfungsi sebagai praduga maksimal dari nilai heritabilitas dan prediksi penyesuaian catatan berulang pada individu yang sama. Menurut Hamid et al. 2014 bahwa perbedaan nilai repeatabilitas disebabkan oleh adanya perbedaan potensi genetik. Rentang nilai repeatabilitas adalah min 1 sampai dengan 1. Repeatabilitas terbagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas. Menurut Aristama et al. 2014 menyatakan bahwa repeatabilitas antar kelas adalah nilai repeatabilitas yang digunakan bila individu hanya memiliki dua catatan data. Artinya, individu hanya memiliki dua pengulangan data. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas adalah repeatabilitas untuk suatu individu yang memiliki lebih dari dua pengulangan data. Berdasarkan hasil praktikum, nilai repeatabilitas antar kelas bobot sapi kambing adalah 94%. Artinya, kemampuan ternak untuk produksi cempe dengan bobot sapi yang hampir sama dengan bobot sapi adalah 94%, dan 4% lainnya adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot lahir kambing adalah 11%, artinya kemampuan ternak untuk memproduksi cempe dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 11%, sedangkan 89%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.